Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Leni Legawati, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Unit Kerja SMK Geologi Pertambangan. Hari ini, Kamis 12 Oktober 2023, saya akan melaksanakan PPL aksi pertama. Mau tahu bagaimana kegiatan saya? Mari ikuti. Ya, ibunya semuanya semangat, semuanya cerah-cerah wajahnya. Ya, sudah sarapan semuanya? Sudah. Belum ada yang sudah. Usahakan kalau hari itu sarapan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kelas pimpin doa dulu agar pelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Silakan kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Gimana ketua kelas? Hadir semua temannya? Ya, ada yang nggak hadir? Ada. Ya, baik Ibu panggil satu persatu agar Ibu mengetahui gimana kondisi kamu sekarang. Ya, jadi kalau Ibu panggil, kamu bisa menyatakan apa keadaan kamu hari ini. Ya? Nah, baik. Apa ada yang sedang putus cinta? Jadinya galau di hari ini. Semoga dengan kita berkumpul semua di sini, segala kesedihan, segala galau bisa hilang. Ya? Apa Rezi? Alfi? Ananda Raka? Raffi? Lihat ibunya. Semua bisa lihat kamu, wajah kamu yang bangga. Arga Ridwan? Arga nggak datang. Apa ininya? Nggak ada ini, nggak ada konfirmasi yang tidak hadir. Kelasnya sudah diperiksa. Sudah ya. Ika Setiawan? Iki Fauzi? Hadir Bu. Fauzan? Hadir Bu. Ibnul Hasan? Hadir Bu. Ismet? Ada. Nggak ada ya. M. Andreas? Hadir Bu. M. Fajar Abdul Ghafur? Nah, Ghafur ini. Hari ini dia begitu semangat. Ya? M. Muhammad Asbar? Akbar? Muhammad Ika? Ika yang pakai Y. Nelponius? Rafael Randy Pradana? Rifana Saputri? Sergi Maksar? Tasya Saputri? Yolan Maulana? Ya, kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bisa segera cari tahu kabarnya gimana ya. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi yang baru. Salah satunya kita membahas tentang materi maksudnya perkembangan agama Islam di Indonesia. Sekarang kompetensi dasar yang akan kamu capai ketika dalam pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, menganalisa proses perkembangan masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Kemudian, untuk keterampilannya mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, dan nanti kamu bisa menceritakan bagaimana perkembangan dan masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia.
meramaikan proses kedatangan bangsa Barat. Dalam hal ini bangsa Barat itu yang masuk ke Indonesia itu adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Kemudian menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudera pada akhir abad ke-16. Kemudian yang keempat, menganalisis tujuan datangnya bangsa Eropa, yang dalam ini ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kemudian nanti kamu akan bisa menyajikan informasi itu, kemudian bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kamu pelajari tentang bagaimana masuknya dan perkembangan bangsa Indonesia, bangsa Eropa di Indonesia. Nah, materi kita hari ini judulnya perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Coba sekarang kamu perhatikan ini. Coba kamu lihat apa yang tertera di slide-nya. Ini apa yang bisa kamu baca? Ya, tulisan dari Soekarno. Hanya bangsa yang tinggi budinya dapat mengerti apa yang sebenarnya dimaknakan dengan kemerdekaan. Jadi kira-kira bangsa kita itu sudah merdeka atau belum? Merdeka. Ya? Sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Baru-baru ini kita sudah melaksanakan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, mungkin dalam arti politis kita sudah merdeka karena tidak ada lagi bangsa yang menjajah Indonesia. Tetapi coba kamu perhatikan, kita masih tergantung dengan bangsa lain, bangsa asing. Kita masih banyak mendatangkan barang-barang dari luar. Kita masih banyak memakai produk-produk dari luar. Kemudian anak-anak muda nih masih banyak yang suka budaya K-pop, ya enggak? Makanan dari luar, hamburger, pizza itu lebih suka daripada makanan tradisional kita, misalnya singkong, tempe. Padahal itu kalau diolah kan diolah bisa menjadi makanan yang enak, yang sehat. Nah, artinya ya, itu artinya bahwa kita masih Nah, kira-kira ini apa? Tahu. Ya, peta. Jadi peta apakah ini? Peta apa ini? Perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, jadi bangsa Eropa datang ke Indonesia melalui pelayaran, ini yang dikatakan dengan perjalanan samudra. Apa bangsa Indonesia, bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Untuk mencari sumber rempah. Dulu aja kita tuh sebagai bangsa yang dilirik oleh bangsa asing. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah. Terus kenapa sekarang kita mencari rempah di luar negeri? Itu artinya kita belum bisa memproduksi sendiri atau belum bisa produksi dalam negeri. Nah, baik. Ibu akan menayangkan sebuah video. Ini nanti kamu bisa menyaksikan.
Tapi sebelum Ibu menanyakan videonya, Ibu ada mau bertanya dulu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ibnu. Kolonialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Ya. Jadi, upaya suatu negara untuk menguasai negara lain, tapi itu di lain wilayahnya. Jadi dia datang ke suatu negara untuk menguasai. Kemudian apa yang dimaksud dengan imperialisme? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Oh, silakan Akbar. sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan cara melakukan penjajahan Bu, sekaligus merubah aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Jadi imperialisme itu dia mau menguasai dan mau merubah segala aspek, baik itu aturan dan juga. Sekarang mari kita saksikan video berikut. Silakan diperhatikan videonya ya. Kalau ada yang perlu dicatat bisa kamu catat. Yang kedua, paspor dagang laut dan pasar sekaligus menolak upaya berhasil mencapai bahwa India pada tahun 1448 dia menggunakan jalur yang dibuka oleh Bintang terjadi perubahan Rusia di Goa dengan angkut dan sanksi dan Persia atas kesuksesannya pasca dagang yang masa di Goa setelah perintah Portugis. Yang ketiga, Alfonso merupakan pemimpin pelaut berpangkat yang pernah menjabat gubernur di Aceh dan Papua. Dari India, yang mulia Rasul Pangeran pada tahun 1510, rombongannya berhasil mencapai Malaka di semenanjung Melayu. Saat itu, Malaka merupakan salah satu pelabuhan transit terakhir di Asia Tenggara. Setahun berikutnya, tahun 1512, barulah kapal Portugis berhasil sampai di Maluku. Yang kedua, penjelajahan bangsa Spanyol. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan izin dan bantuan Ratu Isabella, Christopher Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju arah barat. Tanggal 6 September 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari sebelah barat Afrika. Pada Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahamas. Columbus mengira bahwa dia sudah sampai di tanah India. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang India. Tempat mendaratnya Columbus ini kemudian dinamakan San. Selanjutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Berkat keberhasilannya,
bekerja untuk Spanyol. Dalam pelayarannya yang dimulai tanggal 10 Agustus 1519, dia dibantu oleh Juan Sebastian Elcano. Pada Maret 1521, rombongan Ferdinand Magellan mendarat di Pulau Guam. April 1521 sampai ke Pulau Masapa atau kemudian dikenal dengan Filipina. Magellan menyatakan bahwa daerah yang mereka temukan sebagai kolonis Spanyol. Tindakan Magellan mendapat tantangan penduduk setempat, yaitu orang-orang Maztec, sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan Magellan terbunuh. Rombongan Ferdinand Magellan yang selamat meninggalkan Filipina di bawah pimpinan Sebastian Elcano. Mereka terus berlayar ke arah selatan dan pada tahun 1521 mereka sampai di Kepulauan Maluku, lantas kembali bertolak ke Spanyol. 3. Penjelajahan bangsa Belanda. Latar belakang Belanda melakukan penjelajahan. Pada tahun 1585, pada perang 80 tahun, Portugis dikuasai oleh Spanyol, yang mengakibatkan Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah di Portugis. 1. Barents. Tahun 1594, Barents berlayar untuk mencari dunia timur pada tanah India melalui daerah Ujung Utara. Keyakinannya tentang bentuk bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Penjelajahannya terhenti di sebuah pulau yang disebut Papaya Gemulia. Dia meninggal di perjalanan. 2. Cornelis de Houten. Tahun 1596, Belanda mengirimkan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houten dan kemudian berhasil mendarat di Banten. Kedatangan Cornelis de Houten di Banten ketika masa pemerintahan Sultan Abdul Muhakir Mahmud Abdul Qadir. Pelabuhan Banten yang sangat strategis dan adanya hasil rempah-rempah mendorong Cornelis de Houten berambisi untuk memonopoli perdagangan. Hal ini tentu tidak diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Cornelis de Houten dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Pelayaran de Houten dapat dikatakan mengalami kegagalan karena kembali ke negaranya tanpa membawa barang dagangan atau rempah-rempah. 3. Jacob Arnhem. Pada pelayaran Belanda yang kedua tahun 1598 di bawah pimpinan Jacob Arnhem dan berhasil mendapatkan rempah-rempah, khususnya lada. Dari Banten, kemudian Belanda melanjutkan perjalanan ke Tuban dan Maluku. Di Maluku, Belanda berhasil membawa rempah-rempah yang dibawa pulang ke negerinya. Saya Guru Misbah Gunawan, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video. Ya, jadi sekarang kita perhatikan lagi ke PowerPoint-nya ya, di slide. Setelah kamu menyaksikan video tadi, bagaimana awal penjelajahan bangsa Barat sampai bisa ke Indonesia? Awalnya mereka itu melakukan penjelajahan itu karena apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya Bu, Ya silakan, Rafael. berawal dari adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada 7 Juni 1454. Ya, diawali dengan adanya perjanjian Tordesillas. Nah, sekarang siapa tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudra dari Portugis dulu? Siapa? Siapa? Randy lagi. Siapa yang bisa ini? Kamu mencatatnya siapa? Oh, sekarang gantian Akbar. Akbar tadi mencatatnya mungkin ya setelah menyaksikan video. Siapa aja Akbar? Bartolomeus Dias pada tahun 1487 sampai 1488. Kemudian Yang kedua Vasco da Gama pada tahun 1498. Yang ketiga Alfonso de Albuquerque. nah,
jadi ada 3 tokoh dari Belanda yang melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama adalah Bartholomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, dan yang ketiga Alfonso de Albuquerque. Ya. Kemudian kalau dari Spanyol, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ya. Ready semangat hari ini dia, Rafael. Oke. Ya. Kemudian Ferdinand de Magellan, 3 Sebastian Elcano. jadi ada 3, yaitu Christopher Columbus, kemudian Ferdinand Magellan, dan Sebastian Elcano. Sekarang kalau dari Belanda, siapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ibnu silakan. Yang pertama ada Barents, yang kedua ada Cornelis de Houtman, yang ketiga ada Jacob van Eyck. Nah, jadi kamu sudah tahu ya tokoh-tokoh dari bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra, sehingga nanti bagaimana dia proses masuknya ke Indonesia itu yang akan kita bahas di sini. Jadi untuk hari ini ada beberapa problem statement yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu adalah proses kedatangan bangsa barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Yang kedua, masalah yang kedua, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra pada akhir abad ke-16. Kemudian yang keempat, tujuan bangsa Eropa, ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, Ibu mau lihat dulu semangat anak-anak Ibu juga pagi ini. Semangat pagi! Nah, alhamdulillah semua penuh semangat. Nah, sekarang silakan kamu masing-masing ke kelompoknya yang sudah Ibu bentuk di sini, supaya itu tidak, selama ini kamu kan bergabung dengan teman saya. Jadi ini supaya kamu bisa berkolaborasi dengan semua teman-temanku yang memiliki berbagai karakter. Ya, kelompok pertama itu ada Alfie Nur Rasid, Vicky Fauzi Nurdin, Fauzan Mulia Pratama, dan Emra Ditya. Silakan ambil tempat di sini, di sebelah sini. Mungkin yang di sini bisa bergeser. Kelompok kedua, Tasya Saputri, Yolan Maulana, Neuronius, dan Ananda Raka Prasidhi. Mungkin bisa ambil tempat di sana, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Ibnu, Alfarezi Akana, Sergi Marcel, dan ada Arga Ridwan Saputra. Kelompok 4 ada Rifana Putri, Empadir Abdul Ghafur, Muhammad Dika, dan Rafael Wendy Pratama. Kelompok 5 ada Muhammad Akbar, Dika Setiawan, M. Andres Airlangga, dan Ismet Rizky Eka. Oke, masing-masing tadi sudah tahu ya kelompoknya di mana. Silakan ambil tempat. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Cukup bukunya aja ya, supaya
3 Ibnu. Di sini kelompok 3 Alvarez kanan. Ada Sergi, Arga, ya. Kelompok 4 Rifana Putri. Mana kelompok 4? Rifana Putri, Fajar Abdul Ghafur, Muhammad Dika dan Rafael. Kemudian kelompok 5 ada Muhammad Akbar, Dika Setiawan, M. Andreas dan Ismet Rizky. Nah, yang akan kamu bahas di sini adalah nanti di LKPD ini ada dibagikan. Jadi kamu bahas sesuai dengan yang tertera di LKPD ini. Kemudian dibaca dulu bagaimana petunjuk dari LKPD ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, sudah paham? Ditulis dulu nama kelompoknya. Jadi 1, 2, 3. Sudah semua? Yang mana yang belum? Sudah semua? Sudah semua nih ya? Semua dapat KPD-nya. Oke? Nah, setelah kamu duduk dalam satu kelompok ini, sudah ada masalah yang akan kamu bahas. Sekarang silakan kamu membahas apa yang ada di LKPD itu. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke Ibu. Di situ ada buku paket. Kemudian kamu bisa mencari informasi yang lain dengan menggunakan internet, menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang positif. Jadi di saatnya belajar, gunakan HP-nya untuk belajar. Jangan membuka yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Ini berapa kali data? Kasih. Capek. Nggak mau gitu. Kerjakan langsung di LKPD-nya ya. Ada masalah? Diskusikan aja. Ya. Silakan cari ada buku, ada HP, gunakan HP-nya untuk mencari informasi yang di bukunya juga bisa dibuka. Bisa juga di sini. Tapi sebagian ada HP, sebagian buka bisa dibaca. Jadi masing-masing jangan ketua kelompoknya aja yang bekerja, semua harus bekerja berkomunikasi dalam cerita. Ya, jadi kamu biasanya berteman bukan dengan yang ini, jadi sengaja berkolaborasi supaya kamu mengenal semua.
Ada laki kok dapet. Ya, jawabannya langsung ditulis di LKPD-nya. Itu bisa dibuka dulu kalau misalnya apa supaya buka dulu. Supaya dibagi LKPD-nya. Ya. Mungkin bisa dibuka akhirnya dulu nanti. Jadi kamu kasih teman-teman supaya bisa proses. Ya, Asya juga. Bisa dibuka dulu step-step. Ya, jadi nanti kamu bagikan supaya semua bisa bekerja. Ya, nanti setelah ini kamu akan mempresentasikan ke depan dan hasil yang sudah kamu kerjakan. Nggak ada bukunya, ada HP-nya, bisa mencari informasi seluas-luasnya. Pergunakan semua sumber belajarnya. Kerjakan masing-masing kelompoknya, jangan mengganggu kelompok temannya. Ya sudah, oke?
Sudah selesai yang nomor berapa? Nomor 1 sama 2. Tinggal kenapa Yolan? Ayo dikerjakan Yolan. Berdiskusi dengan temannya. Apa yang tidak tahu bisa ditanyakan ke ibu. Ayo Raka. Gunakan HP-nya untuk mencari informasi yang bermanfaat. Sudah selesai kelompoknya Akbar? Akbar nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Ayo kelompok 5 sudah selesai. Ayo yang lain. Hari dong. Yang bisa kita lanjutkan dengan presentasi. Bagaimana kelompoknya Putri? Sudah nomor berapa yang itu?
kamu belajar, ya. Bukunya bisa dipakai, bukunya bisa dipakai. Ini nanti kamu menjelaskan bagaimana prosesnya. Ini aja mau di sini. Iya itu. Konsentrasinya nanti semua maju ke depan supaya bisa dinilai satu persatu. Di dalam kamu diskusi kan sudah ada penilaian, ya. Satu orang aja yang membacakan hasil yang lain kalau ada teman bertanya, ya. Coba kamu tanyakan ini. Ini ada baca. Ini baca. Ya, coba lanjutkan dengan itu yang kamu dia gimana presentasinya. Oke, sudah selesai. Biar kita lanjutkan dengan persentase. Kalau punya Putri ada kendala? Kalau punya Afri ada kendala? Tasya ada kendala kelompoknya? Kendala di temannya? Ayo Yolan. Ya boleh sudah. Oh, sudah. Akbar ada kendala Akbar? Itu aman. Ya, kita lanjutkan dengan persentase ya. Nah, sekarang kamu sudah menyelesaikan semua hasil diskusi kamu di KPD-nya. Sekarang kita lanjutkan hasil yang sudah kamu diskusikan di dalam kelompok untuk dipresentasikan ke depan. Jadi, yang pertama tadi Bu minta kelompoknya Akbar. Silakan maju ke depan kelompoknya Akbar. Empat maju ke depan. Ya. Ini apa ini? Bacakan hasil kerja kamu. Ke depan. Ayo yang lain coba nanti diperhatikan temannya kalau ada yang kurang apa yang mereka sampaikan kamu bisa menyanggahnya atau bisa kamu memberikan masukan agar kesal sedikit supaya tidak kena apa informasinya. Ya, agak geser sedikit supaya tidak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedatangan bangsa Barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Jawabannya dimulai dengan penjelajahan bangsa Portugis dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. 2. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jawabannya berkaitan kepada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Faktor-faktor yang mendorong orang Eropa mengadakan penjelajahan. Pertama, adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Kedua, jatuhnya ibu kota imperium ke tangan dinasti Utsmani Turki. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Soal yang keempat, tujuan bangsa Eropa, Portugis, Belanda, dan Spanyol dan Inggris datang ke Indonesia. Kita mendapat ini ya. Berdagang dan mencari rempah-rempah. Nah, oke. Tadi teman kamu dari kelompoknya Akbar kelompok berapa? 5. Kelompok 5 sudah menjelaskan tentang masalah yang pertama, proses kedatangan bangsa Barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Nah, kemudian yang kedua, latar belakang bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra pada akhir abad ke-16. Yang keempat, tujuan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia. Nah, sekarang dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Akbar, silakan kamu tanggapi untuk masalah yang pertama, yaitu proses kedatangan bangsa Barat hingga terbentuknya pemerintahan kolonial. Kita fokuskan dulu untuk masalah yang pertama. Atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kelompoknya itu mungkin apa yang sudah mau ditambahkan hasil kerjanya? Untuk yang proses kedatangan bangsa Barat, tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompoknya Akbar tentang proses kedatangan bangsa Barat. Atau mungkin ada yang pekerjaannya itu berbeda dari yang sudah dijelaskan oleh Akbar, sehingga nanti kita bisa mengambil satu kesimpulan mana yang lebih tepatnya. Bagaimana? Gak ada? Ya oke, kalau di sini kalau begitu ya. Jadi proses kedatangan bangsa Barat hingga dia itu bisa sampai ke Indonesia. Ya, bangsa Barat pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa apa? Bangsa Portugis. Setelah itu disusul oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan bangsa Belanda. Yang pertama kali Portugis itu datang pada tahun 1511. Jadi dia dibawa ke pimpinan Alfonso de Albuquerque. Jadi ingat ya, bagaimana proses kedatangan bangsa Barat itu datang ke Indonesia sampai terbentuknya atau sampai mereka menjajah Indonesia. Jadi kamu harus mengetahuinya. Nah, silakan kelompok Akbar, silakan duduk. Silakan ditutup dulu presentasinya. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang kita wabarakatuh. angkat masalah yang kedua. Silakan duduk, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa yang bersedia? Membahas kelompok dua. Kelompok satu bersedia. Hah? Itu. Ya, silakan itu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini teman saya. Saya Ismasan, Di sini kami ingin mempresentasikan lembar kegiatan peserta didik nomor 2. Diskusikan dalam satu kelompok latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur, adalah jantungnya Konstantinopel atau pasar pemerintahan Romawi Timur tanah Turki Ottoman pada tahun 1453. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Meski bangsa Eropa menempuh jalur berbeda, mereka akhirnya sampai di daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Itu aja. Lanjut, mau lanjut lagi? Silakan, dilanjutkan. Nomor 3, faktor-faktor Yang nomor 2 aja, kita fokuskan untuk latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, ada yang mau ditambahkan? Tadi Ibnu membahas tentang runtuhnya kekaisaran Romawi, ya Ibnu. Mungkin ada faktor lain atau ada latar belakang yang lain yang mengakibatkan bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selain tadi runtuhnya kekaisaran Romawi, yaitu yang diangkatnya oleh Ibnu. Apa kelompoknya Putri? Mau ditambahkan? Apa aja latar belakangnya? Berkaitan erat dengan rempah-rempah. Kelompoknya Afif, apa latar belakangnya? Ya tadi sudah dibacakan oleh Ibnu. Ya, bahwa yang melatar belakangi bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah karena runtuhnya kekaisaran Romawi. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, apalagi? latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia berkaitan erat dengan rempah-rempah. Bangsa Eropa mencoba mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan kekaisaran Turki Utsmani, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16 memiliki latar belakang yang kompleks dan melibatkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi hubungan antara kedua wilayah. Oke, ya jadi Ibu tambahkan di sini yang melatar belakangi bangsa Eropa sampai datang ke Indonesia yang pertama itu adalah karena runtuhnya kekaisaran Romawi. Akibatnya apa? Adanya kemunduran jaringan perdagangan di Asia. Kemudian adanya perang salib. Jadi perang salib ini terkenal dengan perang yang begitu panjang. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi mengakibatkan bangsa Barat itu tidak bisa lagi melakukan perdagangan di Konstantinopel sehingga dia harus mencari sumber-sumber rempah-rempah yang baru. Itulah yang melatar belakangi kenapa bangsa Barat atau bangsa Eropa itu bisa sampai ke Indonesia. Oke, silakan. Kita beralih ke masalah yang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang baca dulu kan jadi terakhir. Apa ya ini? Semangat. Kamu baca. Kan nulis baca loh. Baca. Kakak dulu baca. Oh, kurang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil dari jawaban kamu. Proses kedatangan bangsa proses kedatangan bangsa barat kolonial itu proses kedatangan bangsa barat. Bangsa barat yang pertama kali tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis, setelah itu disusul dengan Spanyol, Inggris, dan Belanda. 2. Tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah gospel Agoston untuk menjalankan tugas suci, yaitu menjalankan agama Islam. B. Mencari kekayaan. 3. Goalnya mencari keamanan, nama, kejayaan, dan kekuasaan. Silakan kedatangan dosa Indonesia. Oh, Putri, kelompok ini mulai dari pertama tadi dibacakan. Coba yang kita fokuskan ke masalah yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mendorong orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra pada ya, masalah yang ketiga aja. Tadi yang pertama kan sudah dibahas, yang kedua sudah dibahas, sekarang yang ketiga. Oke, silakan. Itu semangat goal, teori, gospel, faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan. Kata semangat goal, teori, gospel, selain lebih memberi kebutuhan terhadap rempah-rempah dan menguasai perdagangan tempat. Goal, kekayaan, teori, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani juga menjadi alasan mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Sudah? Jadi ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dibacakan oleh kelompoknya Putri? Kira-kira ada yang mau menanggapi belum? Mau menambahkan? Atau kelompoknya apa? Kelompoknya Tasya? Alfi? Ya. Mau menanggapi? Hah? Mau menanggapi untuk yang sudah mereka uraikan tadi? Mungkin di sini sedikit aku tambahkan ya, faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra pada akhir abad ke-16. Yang pertama itu adalah adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Setelah tadi kita waktu di latar belakang itu adanya perang salib itu ya, kan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel itu merupakan pusat perdagangan. Kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium di tangan dinasti Turki Utsmani. Ini masih berhubungan ya. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh dunia negara yang lain. Ya, itu semangat mengetahui bagaimana sih keadaan negara-negara yang lain. Kemudian yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, hal inilah yang sangat mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Ya, kita ketahui tadi bahwa Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan dunia itu sudah dikuasai oleh Turki Utsmani, memaksa mereka orang-orang Eropa itu tidak bisa melakukan perdagangan di Konstantinopel. Jadi memutar otak mereka untuk melakukan penjelajahan untuk mencari sumber rempah. Kemudian adanya kisah Marco Polo. Nah, Marco Polo ini adalah seorang pedagang dari Venesia, yaitu dari Italia. Jadi dia ada bukunya tentang perjalanan Marco Polo. Jadi orang membaca perjalanan Marco Polo itu menarik mereka untuk juga melakukan perjalanan dunia. Kemudian yang ke-6, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Coba kalau dia bisa mendapatkan sumber rempahnya langsung
daripada dia harus mendapatkan rempah itu dari tangan orang kedua. Tentunya kalau sumber rempah bisa langsung didapatkan, keuntungan akan lebih apa? Banyak. Lebih besar atau lebih banyak. Kemudian adanya teori dari Kopernikus dan Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi orang selama ini berpikir bumi itu kotak. Jadi kalau saya berjalan itu suatu saat saya akan jatuh, ya jatuh ke dalam suatu yang mereka tidak tahu. Jadi ketika ada teori dari Kopernikus Galileo Galilei yang mengatakan bumi itu bulat. Jadi kalau kita bergerak dari satu titik, ketika kita berjalan akan kembali kepada titik tersebut karena bumi ini bulat. Kemudian adanya semangat 3G. Tahu itu 3G? 3G bukan sinyal ya. Tahu 3G itu apa? Apa itu 3G? Ya, apa 3G? Glory, gold, gospel. Glory, gold dan gospel. Glory itu apa? Kejayaan, Bu. Kejayaan, ingin mencari kekuasaan atau kejayaan. Kemudian gold, Kekayaan. diidentikan dengan gold itu emas, tapi diidentikan dengan kekayaan. Kemudian gospel, Menyebarkan menyebarkan misi suci agama Nasrani. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ini ketika orang sudah bisa membuat kapal, kemudian sudah kapal memakai mesin, jadi adanya teknologi pembuatan kapal dan navigasi. Jadi kan sudah ditemukan kompas, ya, sudah ditemukan kompas, sehingga dari kompas ini kan menunjukkan arah. Kompas ini untuk menunjukkan arah, jadi orang tidak lagi takut tersesat. Jadi ketika dia berjalan sudah ada kompasnya, sudah ada penunjuk arahnya, jadi membuat mereka bertekad semakin kuat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, oke, itu tadi masalah yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa melakukan penjelajahan samudra pada abad ke-16. Oke, kelompoknya Tasa silakan ke Putri, silakan ditutup presentasenya dan Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang masalah terakhir adalah tujuan bangsa Eropa. Jadi ini maksudnya di nanti kalau menguraikannya bangsa Eropa itu apa saja. Jadi buat berbeda masing-masing, ya. Ya silakan kelompok Alfik dulu, baru nanti kasih tetap masalah yang kedua. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan program kami. Tujuan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Inggris datang ke Indonesia. Awal tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan dan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Coba kelompoknya Tasya kan belum maju nih. Silakan ditanggapi apa yang sudah dibacakan atau sudah diuraikan oleh kelompoknya Alfik. Silakan. Bagaimana menurut kamu? Apakah yang diuraikannya itu sudah benar? Tujuan dari bangsa Eropa dalam ini ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ayo Nyoko, bacakan Nyoko. Apa yang sudah kalian kerjakan? Awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan monopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kelompok lain? Ya, menanggapi silakan itu. Mungkin bisa lebih spesifik dari
beberapa negara karena ada sedikit perbedaan. Ya, tujuan bangsa Eropa itu kan ada negaranya ada 4 kan. Jadi tentunya tujuannya itu akan berbeda-beda. Seperti kamu, misalnya kamu mau ke sekolah ini, kan ada tujuan yang berbeda-beda kan. Misalnya ada yang mau ke sekolah supaya bisa ketemu teman-teman, ada memang yang mau belajar, ya kan? Nah, jadi tentunya dari keempat negara ini tujuannya akan berbeda, ya? Ya. Ayo itu silakan. Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga, terutama putih dan pala yang banyak tumbuh di wilayah Maroko. Negara Spanyol pernah datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah dan memiliki tujuan untuk menguasai rempah-rempah dan menduduki wilayah persemakmuran. Negara Inggris tujuannya sekedar pada awalnya hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah, tetapi lama-kelamaan tujuan ini berubah menjadi keinginan untuk menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Negara Belanda adalah mencari tujuan negara Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan, memonopoli perdagangan dan mencari daerah jajahan. Ya, oke. Jadi itulah tujuan dari masing-masing negara masuk ke Indonesia. Masing-masingnya itu masing-masing negara itu tujuannya berbeda-beda. Dari keempat negara ini, yang paling lama menduduki Indonesia adalah negara Belanda. Dia bukan hanya mencari rempah-rempah, tetapi melakukan koloni atau penjajahan juga. Oke? Silakan ditutup apanya biar kita lanjutkan kegiatan kita yang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kita sudah memecahkan 4 masalah dari teori kita tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi dengan kita melakukan ini, kita memiliki atau kita ada hikmah yang kita ambil dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Tentunya semangat mereka melakukan penjelajahan dunia itu bisa kita tiru semangatnya, ya. Tentunya hal-hal yang positif bisa kita tahu. Kadang-kadang kita kalau kita terpuruk, ya seperti bangsa Eropa itu dia nggak bisa lagi menjalani Konstantinopel. Mereka terpuruk, gimana ini? Kalau mereka misalnya menerima kenyataan, ya sudah diam aja di rumah. Tentunya mereka tidak akan berkembang. Begitu juga dari kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu atau terkena suatu masalah, kalau kita hanya merungi masalah tersebut, ya kita tidak akan bisa bangkit kembali. Nah, silakan hasil kerjanya tadi dikumpul dulu, dikumpul kelompok-kelompoknya aja, kumpulkan ke depan. Tadi sudah menanggapi kelompoknya sendiri. Nah sekarang untuk menambah pengetahuan kamu, silakan buka kelasnya semua. Kelasnya dibuka. Kelasnya silakan dibuka semua. Di situ ada evaluasi. Ada evaluasi, silakan dikerjakan. Kerjakan aja langsung di bukunya. Silakan aja langsung di bukunya dijawab. Itu poinnya saja. Iya, evaluasi. Ini materinya. Ya, jawabannya saja. Di bukunya saja. Dikerjakan juga. Ya, kertas lembar aja. Lembar. Kertas dulu Pak. Ya, ya, yang saja saja. Ya, gunakan buku paketnya, gunakan
Ini segala Ini ya. Ini kan tas tuh. Bukunya saja. Sama apa? Sama temannya. Kalau yang tidak bawa HP bisa berkomunikasi dengan temannya. Cukup jawabannya saja, optionnya saja. Ya. Nggak usah, optionnya saja. Ya, ayo ya, 10 menit cukup itu untuk menyelesaikan soalnya. Masuk ke sini. Langsung jawabannya saja. Ayo, semangat. Ada ini. Gak usah, opsinya saja. Opsinya aja masih A, B, C. Kamu ngapain hari ini? Ngapain? Bu, yang Andreas mau bertanya. Apa mau ditanya? Cepat. Ayo. Dia bilang tulis semua kan. Opsinya saja. Saya sudah kasih tahu. Opsinya aja. Kamu masing-masing menulis sekarang ini tugas individu. Ini tugas individu. Ayo kerjakan masing-masing. Gak usah, opsinya saja. Misalnya 1B, B aja. Opsinya saja. Ayo. Ayo cepat, waktunya sedikit lagi. Sudah selesai, kumpul. Dan kita menunjukkan apa yang sedang kita lakukan. Apa itu?
Iya, iya, iya. Bisa. Opsinya saja, coba coba. Selesai. Ya kalau udah selesai dikumpul. Ya. Ujian sudah selesai dikumpul. Di buku juga ada masalah. Ya. Kalau pakai iPhone ya Pak Android. Masih bang. Nah, 0,5 nggak gerak masalah. Kalau yang ini harus diimbang.
Sudah semua selesai? Sudah? Kelompok dari sini sudah? Kamu sudah selesai? Hah? Sudah kumpul? Sudah semua? Kelompoknya itu dulu? Sudah, Bu. Dikasih 5.000. Belum? Sudah dikumpul semua? Ya? Jadi dari hasil pembelajaran kita ini dari hasil pembelajaran kita hari ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa, bangsa apa aja tadi yang datang ke Indonesia? Belanda dan Inggris. Awalnya mereka datang ke sini mau mencari rempah-rempah sebagai pusat atau sumber rempah-rempah yang ada di dunia itu Indonesia. Ya, kemudian kalau pada akhirnya mereka melakukan penjajahan, itu adalah suatu proses. Itu bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana kenapa dulu itu bangsa kita itu bisa sampai dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi jangan sampai kita yang sudah merdeka sekarang ini menjadi negara yang terjajah kembali dalam tanda kutip. Apa artinya? Kita merdeka secara politik, tetapi dalam hal yang lain kita belum merdeka. Contohnya tadi sudah Ibu ungkapkan di awal, kita masih banyak mengambil atau mengekspor barang-barang dari luar. Kita kemudian kamu sebagai generasi muda masih suka budaya-budaya yang luar. Ya, itu tidak masalah. Sepanjang itu bisa kamu ambil hal-hal positifnya, ya, bisa kamu ambil hal positifnya sehingga itu bisa menjadi kamu buat untuk menjadi pelajaran bagi diri kamu. Jangan sampai kita terjajah kembali seperti dahulu. Bagaimana semangat bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan dunia, mengarungi samudra dengan peralatan yang seadanya, dengan kapal yang seadanya mereka bisa mengelilingi dunia. Kita sekarang ini sudah bangsa yang tinggi teknologinya, tentunya kita bisa lebih melakukan hal tersebut. Oke, nah, sebelum kita tutup pembelajaran, ada yang mau ditanya? Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi? Coba Ibu mau tahu dulu,
Dari Nelko, apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo Nelko, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan dari apa yang sudah kamu diskusikan dari teman kamu tadi? Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Fauzan, apa yang sudah kamu dapatkan Fauzan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi jangan malu-malu. Ayo. Ya mengetahui tokoh-tokoh penjelajahan samudera kata Fauzan. Kalau itu apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Mengetahui tujuan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mengetahui tujuan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tentunya tujuan mereka berbeda-beda. Walaupun pada intinya mereka itu mau mencari sumber rempah. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Masih tetap materi yang sama, tentunya dengan subtema yang berbeda. Nanti kita itu akan mempelajari tentang bagaimana bangsa-bangsa barat itu bisa sampai memerintah di desa, terutama penjajahan pemerintahan Belanda. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih untuk atas pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk semua. Tetap semangat. Semangat.